YouTube film yang berjudul Bad Genius. Gaskan. Cerita ini mengikuti perjalanan Lin, seorang siswi SMA yang cerdas di tengah prestasi gemilangnya terutama dalam matematika. Bersama ayahnya, Lin memasuki dunia baru, sebuah sekolah bergengsi di Thailand yang terkenal karena keunggulannya dalam bidang matematika. แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์อันดับหนึ่ง Di tengah pertemuan dengan kepala sekolah, Lin dan ayahnya membahas biaya pendidikan, menghitung dengan teliti setiap angka yang harus dikeluarkan. Meskipun awalnya ayah Lin merasa canggung di depan ibu kepala sekolah, tapi akhirnya ibu kepala sekolah dengan tulus mengabaikan biaya sekolah khusus untuk siswa jenius seperti Lin, alias sekolah gratis atau biaya siswa. แล้วถ้าให้เรียนฟรีล่ะคะ Seorang gadis bernama Grace awalnya hanya memiliki kemampuan rata-rata menjadi teman dekat Lin di sekolah barunya. Mereka membentuk ikatan persahabatan yang kuat dan seiring berjalannya waktu, suatu hari Grace menghadapi kesulitan dalam matematika dan Lin, seorang siswi pintar yang dikenal sebagai penerima beasiswa jenius, menawarkan diri sebagai mentor untuk membantu perbaiki nilai buruk Grace tersebut. เลยนะครูพี่ลิน Tapi menjelang ujian penting di mana Grace yang cenderung kurang serius dalam belajar menghadapi masalah, meskipun mendapat bimbingan dari Lin, Grace tetap kesulitan dengan soal-soal ujiannya. Akibatnya Lin merasa bertanggung jawab atas keberhasilan Grace dan akhirnya mengambil resiko besar dengan berbagi jawaban ujian kepada Grace. Caranya cerdas tetapi berpotensi membongkar rahasia mereka. Namanya Pat. Ini orang yang terlalu kaya, yang dimana dia pacar Grace yang juga kaya. Mereka berdua satu kelas dan seperti halnya anak-anak berduit, mereka juga menginginkan nilai bagus tanpa usaha keras, mirip dengan yang dilakukan Lin kepada Grace. Tapi Lin tidak memberikan bantuan secara cuma-cuma. Ia mengenakan biaya sekitar 3.000 baht atau setara dengan 1,3 juta rupiah untuk setiap mata pelajaran. Lin memiliki 5 teman lain yang bersedia membayar jumlah yang sama, menjanjikan penghasilan sekitar 234.000 baht atau sekitar 100 juta rupiah dalam satu semester. 234,000 Kisah ini juga mengungkap bahwa orang tua Lin sudah bercerai. Ayah Lin adalah seorang guru dengan berpenghasilan di bawah gaji PNS di negeri Konoha. Lin kaget saat mengetahui bahwa sang ayah tidak memberitahunya tentang biaya pendaftaran dan perawatan sebesar 200.000 baht atau sekitar 80 juta rupiah agar Lin bisa bersekolah di sana. Perasaan keterkejutan dan perasaan bertanggung jawab mulai membingkai perjalanan Lin dalam cerita ini. Meskipun ia mendapatkan beasiswa, kenyataannya masih ada sejumlah biaya lain yang tak bisa di-cover oleh bantuan keuangan tersebut. Hal ini menjadi dilema besar bagi Lin saat tawaran dari Pat dan kelompoknya muncul. Lin berada dalam situasi sulit, tapi setelah pertimbangan matang, Lin akhirnya setuju untuk menjalankan kesepakatan yang kontroversial itu, memberikan petunjuk dalam setiap ujian sebagai siswi jenius. Tidak hanya memiliki cara tersendiri dalam berbagi jawaban, melainkan melalui kode piano yang diartikulasikan dalam rangkaian ketukan jari. Pat dan komplotannya secara cermat menghafal setiap gestur yang mewakili abjad A, B, C, D. เราจะให้คำตอบ3ข้อเว้น1ข้อเรียงแบบเนี้ยไปเรื่อย Saat ujian tiba, mereka secara brilian menjawab setiap pertanyaan dengan presisi. Hasilnya, prestasi luar biasa ini membuahkan penghargaan dari para orang tua mereka, yang memberikan hadiah-hadiah mewah sebagai pengakuan atas pencapaian gemilang dalam ujian pertama. Tiba saatnya bagi Lin untuk mendapatkan murid baru yang menghendaki bimbingannya dalam les piano. Ingatlah kawan-kawan, les piano di sini adalah cara halus mengutarakan keinginan mereka untuk menerima pertolongan Lin dalam mencontek suatu jawaban dalam waktu singkat. Rekening Lin pun bermetamorfosis jadi penuh berkah. Ia tak hanya mampu memenuhi kebutuhan, bahkan sanggup membelikan baju baru untuk bapaknya. Alasannya tetap kokoh dengan hasil dari pelajaran les piano yang ia berikan kepada kawan-kawan sekolahnya. Semua tampak damai hingga sosok murid beasiswa baru muncul bernama Beng. Dengan kemampuan dan kecerdasan sebanding dengan Lin, keduanya diangkat sebagai perwakilan sekolah dalam acara edukatif berjudul Remaja Jenius, kalau disingkat JUS. Di sana mereka menorehkan prestasi cemerlang dan bahkan dipanggil oleh ibu kepala sekolah. Berita yang diungkapkannya sangat mengejutkan. Kedutaan besar Singapura akan memberikan beasiswa penuh bagi siswa berprestasi, yang dimana memungkinkan mereka untuk mengejar gelar doktor, tapi hanya ada satu slot yang tersedia. เขาให้โควต้าแค่โรงเรียนละ1 ทุนเท่านั้นเองอะ
Jika dalam kompetisi sebelumnya mereka adalah teman, kini keduanya terlibat dalam saingan yang tajam untuk merebut satu-satunya beasiswa penuh itu. Dalam cerita ini persaingan baru telah diukir, mengubah dinamika hubungan seorang yang awalnya teman menjadi lawan. Seperti Lin, Beng adalah murid cerdas lahir dari keluarga yang ekonominya terbatas, tetapi perbedaan besar membedakan mereka, integritas maksudnya. Meskipun cerdas, Beng adalah siswa jujur dengan komitmen kuat pada disiplin dan kemandiriannya. Saat hari ujian tiba, Beng melihat sebuah adegan mengganggu seorang murid berkacamata meniru jawaban dari Lin. Tanpa ragu, Beng mengambil langkah berani untuk mengungkap kecurangan ini tanpa menyadari bahwa Lin sudah beraksi dengan kode piano saat dia meninggalkan ruangan ujian. Meskipun kode tersebut terlalu rumit untuk murid berkacamata itu, Lin tahu bahwa ada langkah khusus yang perlu diambil. Dengan keberanian, Lin mengganti jawaban yang dimiliki bocah tersebut dengan triknya sendiri. Hal ini menjadi babak baru dalam permainan, menggambarkan bahwa dalam kompetisi permainan yang adil dan cerdik dapat berubah menjadi strategi yang tak terduga. จะท็อปอะไรมันทุกวิชาพอได้แล้ว Pada momen krusial saat pengawas sibuk dengan para siswa yang menyerahkan lembar jawaban, Lin berhasil menemukan jalan untuk membantu semuanya. Walaupun merepotkan, ia memenuhi tanggung jawabnya sebagai guru les piano dalam arti yang sebenarnya. Tapi kelanjutan cerita berubah saat bayi yang menggemaskan melaporkan adanya kecurangan yang melibatkan si murid berkacamata yang mengarah ke Lin. Setelah penyelidikan kebenaran terungkap dan perbuatan Lin terbongkar, ia sengaja membantu murid berkacamata tersebut. Akibatnya sang ayah dipanggil ke sekolah, biaya Lin untuk kuliah di Singapura pun dicabut dan ayahnya dipermalukan. Semua ini takkan terjadi seandainya Beng tak memberitahukan atau melaporkan kecurangan yang dilihatnya. Walaupun langkah Beng tepat dan jujur, Lin kini membenci Beng. Ia merasa bahwa Beng hanya ingin merebut kemenangan demi mendapatkan biaya siswa ke Singapura. Dalam dinamika persaingan dan akibat tak terduga yang persahabatan mereka teruji dalam plot semakin menjadi rumit. Beberapa waktu berlalu setelah badai mereda alias permasalahan yang mereda, Grace mengundang Lin untuk makan malam di sebuah hotel. Tetapi seperti biasa rencana tersebut memiliki maksud terselubung. Ternyata kedua orang tua Lin memiliki pandangan bahwa Grace lah yang membantu Lin dalam meraih kesuksesannya dalam studi. Mereka menyarankan bahwa jika Grace ikut kuliah di Boston, Amerika Serikat sana, mereka akan bersedia menanggung biayanya. Tapi ada syarat, Grace harus membantu Lin melewati ujian STITCH, ujian untuk kuliah di luar negeri. Awalnya Lin ingin menolak tawaran ini karena metode yang ia gunakan, yakni kode piano, tidak berlaku dalam ujian semacam itu. Tetapi semuanya berubah ketika Lin secara tak sengaja melihat seorang bule sedang video callan dengan anaknya dalam zona waktu yang berbeda. Ide brilian tiba-tiba muncul di benaknya. Lin menyadari bahwa ada peluang besar untuk menghasilkan uang lebih banyak dari sebelumnya. Ujian STITCH atau STIC dijadwalkan pada waktu dan tempat dipersilakan dan tanggal yang sama, tetapi dampak zona waktu yang menyebabkan beberapa negara menjalankannya lebih dulu. Contohnya, jika Lin terbang ke Australia dan menyelesaikan soal-soalnya di sana, ia bisa mengirim jawaban kepada Grace dan Pat. Tapi apa yang dimulai sebagai usaha yang membantu hanya mereka berdua, tiba-tiba membesar. Banyak orang tertarik untuk membayar demi mendapatkan jawaban-jawaban tersebut. Lin punya pilihan. Ia bersedia membantu Grace dan Pat, tetapi ada syaratnya. Mereka harus mencari klien yang bersedia membayar mahal untuk jawaban-jawaban ini. Dengan strategi ini, Grace dan Pat pun bisa membiayai kuliah mereka di luar negeri. Lin juga tak ketinggalan mendapatkan manfaat. Uang dari para klien atau murid yang ingin sukses dalam ujian STITCH justru menjadi keuntungan baginya. Menuju masalah kedua, peserta ujian STITCH diberi izin membawa hanya pensil 2B, penghapus nomor identifikasi ujian, dan paspor. Ponsel dilarang keras. สิ่งที่สามารถเอาเข้าห้องสอบได้อะคือดินสอ 2B Ini menempatkan Lin pada posisi sulit karena ia harus mengingat sebuah jawabannya di kepala. Tapi HP Lin bukan berteknologi tinggi dengan memori 1 TB, oleh karena itu ia hanya mampu mengingat sebagian jawaban. Situasi ini tak bisa dihadapinya sendirian. Tapi cahaya harapan muncul. Beng yang tengah menghadapi masalah muncul sebagai pahlawan tak terduga. Ia dikeroyok oleh preman dan akhirnya ditinggal di tempat pembuangan akhir atau TPA, yang menyebabkan ia tak dapat menghadiri pertemuan dengan kedutaan Singapura.
menawari peluang untuk mendapatkan uang dan kuliah dengan biaya sendiri, Beng menerima tawaran ini. Dalam kisah ini, 3 pahlawan yang tak terduga bersatu demi menghadapi masalah bersama. Apaan masalah? Kontek ya. Lanjut ke ceritanya, melangkah menuju permasalahan ketiga. Bagaimana Cred, maksudnya Pat dan Grace dan rekan-rekan mereka membawa jawaban ke dalam kelas menjadi fokus. Lin yang tak jarang menghadapi masalah ini memiliki solusi brilian. Menggunakan kode barcode pada pensil 2B, seperti halnya kode piano, terdapat urutan garis-garis khusus dalam barcode yang dapat membantu mengartikan jawaban mereka, entah A, B, C, atau D. Mereka mencetak kode-kode ini sebelumnya. Lin dan Beng sepakat untuk latihan intensif. Mereka mengerjakan latihan soal STIC dengan mengingat semua jawaban. Kemudian mereka pergi ke toilet untuk mengambil ponsel yang disembunyikan. Di sana mereka dengan cekatan menghentikan jawaban-jawaban yang sudah diingat. Grace dan Pat berada di Thailand, menerima jawaban tersebut, mengubahnya ke dalam kode barcode, mencetaknya pada secari kertas dan menempelkannya pada pensil 2B. Mereka kemudian mendistribusikannya kepada para klien. Itulah simulasinya. Komitmen untuk berhasil dalam ujian STIC menyatukan tim ini. Mereka meramu rencana yang rumit dan mengatur semua unsur dengan teliti. Sebuah strategi cerdas yang dipenuhi dengan ketegangan serta aksi cepat di setiap langkahnya. Akhirnya, mereka merencanakan simulasi jika rahasia mereka terbongkar. Jika situasi memburuk, Beng akan berakting menangis dengan alami, mengikuti dengan penyangkalan bahwa ia sama sekali tidak tahu tentang hal tersebut. Apalagi Beng ikut menyelipkan diri dalam sandiwara ini secara tidak sengaja, membeberkan bahwa Beng hanyalah seorang pecundang yang telah dibuang ke tempat sampah. Kenyataan pun terungkap. Pat sendiri yang menyebabkan masalah. Ia berusaha menghancurkan peluangnya untuk menerima beasiswa ke Singapura, memicu reaksi berantai yang mengarah ke rencana rahasia di balik itu. Tujuan sejatinya terungkap. Ia ingin mempersiapkan diri untuk kuliah dengan biaya sendiri, dan ia hampir saja pergi meninggalkan rencana bersama, menolak ikut serta dalam intrik ini. Akhirnya Beng memutuskan untuk pergi ke Australia bersama Lin. Kesadaran datang padanya bahwa meskipun ia tak berhasil mendapatkan biaya siswa ke Singapura, setidaknya rencana yang telah tercipta masih membawa peluang finansial. Uang dari rencana ini bisa membantu ibunya dan memberinya kesempatan untuk kuliah dengan biaya sendiri. Keputusan ini memberi akhir yang puitis, menggambarkan keputusan besar dalam hidup yang diambil dengan harapan dan tekad. Saat tiba di Australia, Lin dan Beng terpapar berita mengejutkan tentang kebocoran soal stage sebelum ujian. Otoritas pun berencana untuk meningkatkan keamanan selama ujian berlangsung. Peristiwa ini menjelma menjadi tantangan baru bagi Lin dan Beng. Mereka dituntut untuk menyusun rencana dengan lebih hati-hati lagi dalam menghadapi hambatan yang baru muncul di depan mereka. Belongings, especially mobile phones. Saat tiba detik ujian, Lin dan Beng dihadapkan pada tantangan mengerjakan semua soal dan mengingatnya dalam batasan waktu 45 menit. Tugas ini seolah tidak mungkin bagi orang seperti saya ini dengan kapasitas memori yang setara dengan HP second seharga 800.000 atau Samsung J Prime. Tapi bagi keduanya ini adalah langkah biasa buat mereka. Setelah sukses menghafal semua jawabannya, mereka dalam waktu sekejap keduanya bergegas menuju dalam toilet. Di sana Pat dan Grace dengan sigap mencetak semua jawaban yang telah diterimanya. Saat memasuki ujian tahap kedua, Lin dan Beng mulai menunjukkan gejala kelelahan, keringat tampak mengalir, suatu pertanda bahwa tantangan mereka dimulai. Tapi mereka berhasil mengatasi hambatan itu. Tapi masalah baru muncul ketika toilet wanita penuh. Lin terpaksa mengantri, sementara Beng mulai menarik perhatian pihak keamanan yang memantau melalui kamera CCTV. Situasi semakin pelik dan akhirnya Beng terpaksa mengakui kecurangan yang ia lakukan. Semua ini menyentuh berbagai elemen dramatis dan konflik dalam kisah ini menciptakan ketegangan yang semakin mengintensifkan perjalanan mereka. What did you do? Saat langkah mereka memasuki ujian bagian ketiga yang notabene merupakan babak akhir, Lin menjadi satu-satunya peluang untuk meraih sukses rencana ini. Pilihan tak terelakkan baginya adalah menghafal semua jawaban di benaknya dengan metode kode piano, tapi ia tak terhenti di situ. Lin mentransformasi jawaban-jawaban itu menjadi sebuah lagu. Dalam situasi ini, Lin memegang tanggung jawab besar untuk mencapai tujuan mereka.
Lin mengatasi rintangan ini dengan penuh dedikasi, tapi waktu pun terus berjalan dan Lin harus keluar dari kelas sebelum terlambat untuk menyiasatinya. Ia berpura-pura muntah dan segera meninggalkan ruangan tersebut. Tapi pihak keamanan mulai mencurigai keberadaannya. Lin pintar mengalihkan perhatian mereka dengan alasan yang membebaskan dirinya dari kecurigaan, yaitu beralasan datang bulan. Keadaan ini menggambarkan kelihayan dan ketangguhannya Lin dalam menghadapi ancaman yang makin mendekat. Are you okay? No, I'm sick. Sementara itu, Beng terpaksa merelakan kenyataan pahit bahwa ia telah dilarang selamanya mengikuti ujian STIJ. Ketika Lin kembali ke Thailand, dia disambut oleh Pat dan Grace dengan sukacita tanpa menyadari segala kesulitan dan resiko yang harus dihadapi oleh Lin dan Beng. Meskipun mereka berdua sangat bahagia, Lin merasa lelah dan terbebani oleh pengalaman mereka bersama. Akhirnya ia membuat keputusan untuk menjauh dan mengakhiri hubungan dengan mereka berdua. Akibat dari peristiwa tersebut, Beng harus menghadapi hukuman di sekolah. Di sisi lain, Pat, Grace, dan teman-teman kaya lainnya lulus dengan nilai sempurna dan melanjutkan kuliah di luar negeri. Lin sendiri memilih untuk mengejar pendidikan di bidang pendidikan, mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang guru, tapi ia tetap membawa rasa bersalah atas kesalahan masa lalunya. หนูทำเรื่องแย่ๆมามากเหมือนกันค่ะ Suatu hari, Beng datang menemui Lin dengan maksud yang penting. Lin terkejut saat mengetahui bahwa Beng yang dulu begitu disiplin dan jujur telah berubah menjadi sosok yang curang dan serba ingin cepat kaya. Beng mengajak Lin untuk melakukan rencana serupa seperti sebelumnya, tapi dengan skala yang lebih besar dan lebih aman, yaitu dengan mengikuti ujian GATE yang merupakan ujian masuk universitas dalam negeri. Tapi situasi Beng juga sudah berubah. Kehilangan beasiswa dan dikeluarkan dari sekolah membuatnya terpaksa mencari cara cepat menghasilkan uang demi membantu ibunya. Tapi Lin yang telah lelah dan tidak ingin mengecewakan ayahnya menolak tawaran itu. Sebaliknya, ia memilih untuk menghadapi kecurangan ini dan mengungkapkannya kepada pihak berwenang, mirip dengan saat ia mengadukan kecurangan Lin kepada ibu kepala sekolah. So, are you ready? Amat, swadikap, ngatangat, kabungkap, taiti. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini ada dua sisi, yaitu dari Lin dan Beng, dimana ketika melihat dari sisi Lin, sepintar apapun manusia yang pernah hidup di dunia ini, tidak semuanya menggunakan kepintaran itu digunakan untuk yang semestinya. Karena ada pepatah, orang yang masih melakukan kecurangan dengan kecerdasannya, itu artinya dia masih belum termasuk orang yang pintar, karena dia tidak menyadari apa yang dia lakukan adalah salah. Kejujuranlah di atas segala kepintaran seseorang. Jika dilihat dari sisi Beng, jangan terlalu polos jadi orang. Walaupun pintar, cerdas, cerdik, bisa diakali oleh orang yang punya uang. Ada pepatah mengatakan, diam-diam menghanyutkan seperti janda muda yang terlihat polos tapi aslinya gesit dan irit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam movie.